5 keanehan kasus penganiayaan David Ozora diungkap Jonathan Latumahina. Jonathan Latumahina, ayah David Ozora, mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam kasus penganiayaan anaknya yang dilakukan oleh Mario Dendi. Kejanggalan-kejanggalan itu ia ungkapkan ketika dihadirkan menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 13 Juni 2023. Apa saja kejanggalan-kejanggalan tersebut? Simak ulasannya berikut ini. Rafael Alun bakal urus kasus anaknya. Saat bersaksi di persidangan, ayah David Ozora mengaku mendapat informasi dari rekannya bernama Rudy dan Natalia yang saat itu tidak sengaja mendengar obrolan antara Mario, AG, dan Shane Lucas. Isi obrolan tersebut menyebutkan Mario akan mendapatkan hukuman selama 2 tahun 8 bulan, sedangkan AG dan Shane tidak akan dijerat hukuman apapun. Hal ini disebabkan ayah Mario, yakni Rafael Alun Trisambodo, akan mengurus kasusnya dengan berkong kali kong dengan aparat hukum. Apa yang disampaikan terdakwa? Tanya hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Jaksel Selasa 13 Juni 2023. Tenang aja, kalian tuh nggak akan kena. Yang ngomong ini tuh si Mario Dendi, ucap Jonathan sambil menirukan obrolan Mario ke AG dan Shane sebagaimana diceritakan Rudy dan Natalia. Mario Dendi janjikan kalian itu nggak akan kena kasus hukum. Si AG sama Shane Lucas nanti diurusin sama papa. Aku aja paling cuma 2 tahun 8 bulan, lanjut Jonathan. Dari sanalah, Jonathan mengaku ada yang tidak beres dengan penanganan kasus tersebut. David diancam bakal ditembak. Di hadapan majelis hakim, ayah Dendi juga mengungkapkan soal ancaman kepada anaknya yang diduga berasal dari Mario. Ancaman tersebut disampaikan melalui pesan WhatsApp setelah peristiwa penganiayaan. Menurut Jonathan, sebagian percakapan WA yang berisi ancaman itu telah dihapus, namun beberapa berhasil ditangkap layar. Mario Dendi rupanya mengancam akan menembak David. Tak sampai di situ, Jonathan juga mengungkap Mario Dendi sesumbar bilang bakal menghubungi anggota Brimob untuk menyelesaikan David. Plat mobil Rubicon mendadak berubah. Kejanggalan lain yang diungkapkan Jonathan Latumahina adalah mengenai plat mobil Rubicon yang dikendarai Mario saat melakukan penganiayaan tiba-tiba berubah setelah kasus itu ditangani kepolisian. Jonathan mengaku informasi yang ia dapatkan mengenai perubahan plat mobil Rubicon itu cukup valid ketika mobil itu ada di Polsek Pesanggerahan. Namun, lanjut Jonathan, mobil Jeep Rubicon itu kemudian hilang dibawa pergi dari Mapolsek oleh seseorang. Setelah mobil itu kembali, Jonathan menyebut bahwa plat nomornya sudah berubah. Mobil dibawa oleh AG. Jonathan semakin heran karena mendapatkan informasi kalau mobil Jeep Rubicon itu dibawa oleh pelaku AG yang merupakan kekasih Mario Dendi. Yang membuatnya semakin heran adalah AG masih berusia 15 tahun atau masih di bawah umur namun bisa mengendarai mobil. Para pelaku bermain gitar saat diperiksa polisi. Informasi yang tak kalah janggal diterima oleh Jonathan adalah Mario Dendi, Shane Lucas, dan AG malah asyik bermain gitar saat pemeriksaan kasus penganiayaan David. Menurut informasi yang diterima Jonathan, kejanggalan itu terjadi di Polsek Pesanggerahan. Meski begitu, kader GP Ansor itu mengaku tidak tahu pasti siapa yang bermain gitar.